muridku, deng 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 deng. Muridku, akhirnya aku hafal juga sama musik home band-nya. Nah, kita tadi barusan dari tempatnya studio Mas Gofar sama Kak Erika. Barusan tadi. Itu lama banget kesini tadi, sekitaran 2 jam deh. Karena kita macet di jalan. Terlalu macet. Nah, tadi barusan ketemu Mas Gofar sama Erika, sekarang kita ketemu sama Mas Raffi, Omar Ruben, Anwar, Inyong, Po Alpa, kembali lagi seperti biasa. Nah, sama Kak Vicky Prasetyo. Nah, kita bakalan nge-vlog sama seseorang cewek cantik. Nah, namanya Kak Tia. Ya, Arifkan, kita bakal ketemu dia. Ayo. Ikutin terus tuh murid-muridku. Murid-muridku, akhirnya kita di mana ini? Kita berada di room 4. Nah, ternyata kita di sini bakal ketemu sama Kak Tianya. Kak Tia ini sangat ramah, baik, dan humble, guys. Salah satu artis yang sangat-sangat humble, baik, ramah, tidak pernah sombong, dan rajin menabung. Lengkap. Dan inilah dia Kak Tia, sang ibu kos. Iya. Kita yang kekat ya. Ini beneran nih guys. Tunggu ya, aku akan kembali setelah yang satu ini. Hai murid-muridku, ibu kos. Aku manggilnya murid-muridku karena orang manggil aku itu Pak Guru. Suhu atau Pak Guru. Pak Guru, jadikan aku muridmu. Sekarang aku sekarang jadi muridmu kan? iya, kayak nggak cocok deh. Kayak nggak cocok deh jadi murid. Ya emang sih tua mukanya. Enggak, yang aku nggak ngomong loh. Kakaknya katanya muda banget, Masya baby Allah. face. Nah, Mul pengen punya pertanyaan nih ke Kak Tia. Kan Mul kan mau, insya Allah, alhamdulillah mau nikah nih. Amin. Ya, amin. Mul pengen minta ujengan dong, seperti sebelum nikah itu dan sesudah nikah itu harus bagaimana gitu. Masih kan pacaran udah lama ya? Udah 2 tahun. Oh, lumayan lah ya. Pokoknya kalau aku sih saranin ketika kita udah menikah berarti itu udah kayak perjanjian seumur hidup ya. Kalau bisa ya gitu ya, amin gitu. Jadi memang nggak ada yang terlalu indah di sebuah pernikahan gitu. Pernikahan mulus-mulus aja nggak pernah lah pasti. Ibarat kata kita sama orang tua kita aja pasti ada nggak cocoknya gitu. Betul. Ya kan, seleknya ada sama ade atau sama kakak, apalagi nih sama orang lain yang nggak pernah hidup bareng tiba-tiba jadi hidup bareng. Intinya kita tuh harus bisa saling mengalah antara dua orang itu. Kayak kalau suaminya yang lagi bisa ngalah ya suaminya, kalau nggak bisa ya istrinya. Udah, nggak ada benar, nggak ada salah, tinggal siapa yang masih mau ngalah itu yang bisa ngeredamin. Dengar tuh ya. Ya kan ya. Nah, Kok kayaknya kamu mendominasi ya dengan iya, dia ngikut aja tuh. Walaupun kadang ngambek dia. begitu perempuan. Iya, ngambek. Perempuan itu ya kalau nggak suka, kita tuh ngambek diem aja. Iya. Nah, kamu yang harus menelaah sendiri Iya. apa kesalahan kamu itu tuh perempuan. Ngambek bener tiba-tiba mukul dia. Tiba-tiba mukul. Aduh. nggak? Aduh. Ngapa ini? Kesal pokoknya dia. Nah, alhamdulillah dapat ujengan Iya. sebelum menikah. Dan ada pertanyaan yang kedua ini. Apa tuh? Nah, kan sesudah nikah itu kan harus insya Allah, alhamdulillah kalau diberikan rezeki sama Allah, sama Tuhan yang di atas, punya anak nih. Nah, amin. cara mengatasi sebelum punya anak dan sesudah punya anak itu gimana? Aku paling ada saran dikit karena aku tuh termasuk orang yang sangat sulit punya anak. Kebetulan anak pertama dan anak kedua aku itu melalui program bayi tabung. Gitu, jadi aku 3 kali program bayi tabung, alhamdulillah dikasihnya sama Allah tuh 2 anak. Nah, mungkin pesan-pesan aku buat siapapun yang mau menikah, pemeriksaan pranikah tuh sangat penting ya. Jadi kalian bisa ke laboratorium periksa tuh pranikah, misalkan cek spermanya, terus udah gitu yang istrinya juga dicek dulu yang sesuai dengan kebutuhan dia di dokter kandungan gitu. Baru habis itu ada cek-cek darah lengkap.
karena juga ada kemungkinan ya nauzubillah min dzalik itu kan ada kayak darahnya nggak cocok apa segala macam, itu juga bisa mempengaruhi ke nanti keturunan. Jadi sebaiknya pemeriksaan pranikah itu penting. Tapi kalau udah nggak ada apa-apa, ya udah tinggal jalanin, tinggal ikhtiar usaha. Bismillah. Iya, Bismillah. Jangan lupa nanti ingat aja kalau misalkan memang bisa langsung punya anak, alhamdulillah dengan alami dan normal. Tapi kalau nggak bisa, belum bisa, itu juga kan masih ada program-program dan tahapan selanjutnya. Jadi jangan takut, rezeki itu nggak kemana selama kita mau berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bisa anak kembar ya. Amin. Yuk. Amin. Ya. Amin. Pertanyaan kalau belum dengar. Iya, cara mengatasi biasa ibu-ibu, tetangga, teman, orang-orang geram gitu kan. Ini udah nikah, udah lama, kok masih belum punya anak? Ini aku pengen gue cabut ginjalnya. Ya, gimana tuh kak? Sebenarnya pertanyaan itu tidak akan pernah hilang. Iya, betul. Sampai kapanpun orang-orang tuh cuman bisa pertanyaan standar ya, kalau orang-orang yang nggak tahu mau bahan omongan apa, yang pertama kamu gemuk kan, ya, Iya. atau kan kamu kurusan, ya kan, oh kayaknya kamu pucat, ya gitu, itu pertanyaan standar. Atau kalau misalkan sama orang-orang yang pasangan, loh belum pengen punya anak, kayak gitu kan, kayak kapan punya anak? Nanti kalau udah punya anak nggak nambah lagi satu anak lagi, udah dapet cowok kan nggak nambah cewek ya kan, udah cowok cewek nambah kali satu kali lagi ya kan, untung lama-lama nggak ditanya kapan kita mati gitu kan. Iya. Kok gemukan daripada situ kurus. Jadi sebenarnya kayak ya udahlah, nggak usah terlalu didengerin omongan orang tuh apa. Cuman kalau misalkan dalam jangka waktu yang panjang memang kita belum dikasih keturunan, pertanyaan itu sudah sangat mengganggu. Kalau bisa kita rem ya yang buat nanya-nanya itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa juga dan dalam situasi kayak gitu, better kalau aku kasih tahu aja. Iya, untuk ini Oh, jangan. Kasih tahu aja kalau oh iya memang kebetulan saya punya punya kesulitan hamil. Jadi ini juga udah usaha tapi belum. Doain aja ya biar cut sampai di situ. Perempuan biasanya sabar ya menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Suami nanti tuh. Palingan sliding tuh tetangga. Bisa juga. Sebenarnya gue karena udah mature aja, jadi udah bisa sabar. Zaman-zaman seumur-umur kalian mah juga gitu. Pertanyaan paling sedih saat soal anak tua. Iya. Pertanyaan sedih soal anak tuh apa tuh kak? Pertanyaan sedih apa ya? Dari netizen. Dari netizen. Sebenarnya dari... mungkin bukan pertanyaan sedih, cuman kadang-kadang suka komen-komen aja. Waktu zaman dulu nih ya, sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada. Kayak waktu pas aku kasih tahu kalau aku ngejalanin program bayi tabung, tuh kayak pertanyaan netizennya tuh kayak siapa yang mandul gitu. Kan padahal sebenarnya kata-kata mandul tuh udah tidak pantas, karena sekarang udah nggak ada kata mandul. Kalau mau punya anak itu memang ada jalan-jalan yang bisa ditempuh melalui program, ada bayi tabung, inseminasi dan lain. Apapun ada jalannya. Kan? Itu insya Allah, insya Allah rezekinya rezeki mesti dicari. Nah gitu ya guys ya, jangan banyak tanya gitu. Serius banget kita ya. Kapan Jangan jogetnya ini? Joget nanti sabar. Oh iya. Sabar. Jangan banyak tanya. Nanti nih, misalnya kalau udah punya anak, bagusnya itu kita tuh tinggalnya tuh bertiga atau berempat sama anak, suami istri, atau tetap sama mertua gitu. Oh, sebenarnya yang paling bagus itu pisah sih dari orang tua. Cuman kalau aku masih tinggal sama mamaku karena mamaku nggak dijagain. Oh, iya. Kalau misalkan kita suruh mama tinggal sendiri kesian. Nah kebetulan kalau mama mertuaku masih ada adik ipar, jadi bisa dijagain gitu. Nah, Tapi kalau bisa tinggal memang pisah dari orang tua sebenarnya lebih bagus. Cuman balik lagi tanggungan kita tuh kayak gimana? oh iya. Ya, kalau masih ada tanggungan orang tua, nggak punya adik, nggak punya kakak, dan kita salah satu anaknya di rumah, terpaksa kita harus menjaga orang tua kita. Jangan terpaksa. Itu adalah kewajiban Cut. kita. Gak apa-apa. Kalau kesalahan itu kan nggak masalah, Ya. nggak apa-apa. Ya, tolong editor edit ya kata terpaksa itu. Tolong Tolong. ngomong aja, Ya. tapi hatinya nggak Ya, gitu. enggak. Kita harus gitu. Orang tua itu surga. Nomor satu. Ya, nomor satu. Surga di telapak kaki ibu, Iya. orang tua. Iya. Ingat guys ya. Nah, bagus. Ya. Iya. Bagus. Udah langsung ini, Iya, Bang. belajar Udah nggak ada tadi. terpaksa. Cuman bahaya ini mau ngomongin. Iya. Oke. Semoga istri nanti setelah nikah
Ya. Punya anak. Udah punya anak. Amin. Surganya di telapak kaki suami ya. Ibu, Iya, ibu. iya. Enggak ibu. Mulutmu ini. Oke guys. Akhirnya udah terselesaikan. Typo terus aku ngomong. Terselesaikan memberi pertanyaan ke Kak Tia. Alhamdulillah Kak Tianya baik banget. Insya Allah. Cantik, Baik. baik, ramah, humble. The best lah pokoknya, ini harus the best. Amin. Ya, semoga job Awas. Kak Tia tuh Amin. banyak Amin. menumpuk. Amin. Yang penting berkah. Berkah. Oh. Berkah. Ramadan itu berkah. Ramadan itu berkah. Ada acara ini ya? Ya, Acara cocok di ini. Trans Cocok. TV ya? Di Trans TV setiap jam 4:30 sampai jam 7. Nah, kita rencananya mau challenge nih sama Kak Tia. Nah, sebelumnya udah. Kita coba lagi Ayo, apakah ayo. masih bisa dan makin fasih deragonya? Apa derago yang itu ya? Derago dong. Derago ya, derago ya. Aduh. Yeay. Alhamdulillah akhirnya. Yeay. Kak Kayaknya Tia. aku tetap jadi asisten kamu ya. Iya, jangan enggak dong. Akhirnya Kak Tia tamat dalam dance deragonya. Tamat. Finish. Akhirnya. Bye.